Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, berjumpa kembali dengan firman sumber hidup. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan hari ini yang menjadi kekuatan dan menjadi tuntunan bagi kita tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 4. Ai dipilih debatado hita di bagasan ibana adorang sojak dopetanoon. Asabadia hita jala sohasurahan denupan nai di bagasan tolong niror. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa keberadaannya di bumi sangat berbeda dari orang-orang dunia pada umumnya. Kita bukan orang biasa-biasa saja, tapi kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di pemandangan Tuhan dan merupakan umat pilihan. Apa buktinya kalau kita adalah orang-orang pilihannya? Kita semua telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Hal ini juga disampaikan Tuhan kepada Yeremia yang mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Lalu dalam perjanjian baru kembali ditegaskan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Kriteria Tuhan dalam memilih seseorang sudah pasti berbeda dari cara manusia memilih. Yang jelas, Tuhan tidak akan pernah salah dalam memilih, dan Ia juga tidak pernah menyesali apa yang telah dipilihnya. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita pun dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Untuk apakah Tuhan memilih kita? Dia memilih kita dengan tujuan untuk pengudusan. Artinya kita dikhususkan dan dipisahkan. Melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan dosa. Kita yang sebelumnya berada dalam kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena itu, Rasul Petrus menasihatkan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 14. Banyak orang Kristen hidup sembrono, memandang rendah pengorbanan Yesus, sehingga hidupnya tidak jauh berbeda dari orang-orang dunia, sehingga hidupnya tidak menjadi kesaksian, padahal kita telah dipilih Tuhan begitu rupa. Tetapi kita Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita hidup dan menjalani kehidupan sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang menghormati dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu bergelora di dalam hati kami dan kami selalu bersemangat untuk berjalan di dalam firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi suluh dan berkat di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan memberkati. Amin.